Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, inilah anak-anak-Mu yang memberi diri untuk pekerjaan pelayanan gereja-Mu, memohon pertolongan untuk pelaksanaan ibadah di malam ini. Kuasailah kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Apakah kadim kami di malam ini, Pendeta Winda Wilar, kantornya, pianis, operator, kameramen, bahkan semua fasilitas yang kami gunakan, kiranya ada dalam pengudusan Tuhan. Maka kiranya ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, salam kasih dan damai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan ibadah kolom Jemaat Gemim Kakaskasen Maranatha, Rabu 10 Juni 2020. Kadim kita di malam ini adalah Pendeta Wilar Nyonya Kawahe. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing diundang berdiri. Marilah kita memulaikan ibadah ini dengan menyanyi Mari Kita Puji Allah. Mari kita puji Allah, haleluya. Tabu tifa, tabu gendang dengan merdu, ya hosana. Mari puji Dia, hai segenap bangsa, hai semua makhluk. Nyatakan kebaikannya, nyatakan kemurahannya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tertahbislah ibadah kolom Jemaat Gemim Kakaskasen Maranatha. Amin. Kita nyanyikan Kasih Setiamu yang Kurasa. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini?
ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Jemaat disilakan duduk. Saat ini, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, Allah kita. Mari berdoa. Kami memuji dan menyembah Engkau, ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus. Sebab kasih setiamu selalu kami rasakan. Kebaikan-Mu Tuhan selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bahwa sesungguhnya kami yang penuh dengan dosa, kami manusia yang lemah dan terbatas, mendapatkan satu hal yang berharga, yaitu Engkau ya Tuhan dalam kasih dan setiamu itu. Engkau ya Tuhan yang telah mengangkat kehidupan kami dari ketidaklayakan, mengalami anugerah yang terindah, yaitu jaminan kehidupan yang kekal. Walaupun sungguh kami sadari Tuhan, bahwa terkadang kami tidak mengingat bahwa telah begitu banyak kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kami, sehingga masih saja kami melakukan perbuatan-perbuatan, sikap dan tingkah laku kami yang sesungguhnya tidak menunjukkan bahwa kami telah menerima belas kasih dan saat ini Tuhan, kami bermohon dan meminta pengampunan yang kiranya datang daripada-Mu saja, membaharui kehidupan kami sekalian, melayakkan kami dalam persekutuan yang beribadah sebagai jemaat-Mu, sebagai umat-Mu, sebagai gereja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. NKB nomor 73, Kasih Tuhanku. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Kita membaca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 hingga ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang,
supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber hikmat yang memberikan kepada kami pengetahuan. Dan sesungguhnya Engkau pula yang menunjukkan kepada kami jalan yang benar. Dan kami mau hidup di dalamnya ya Tuhan. Saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kami bermohon ya Tuhan Allah, Engkau menolong kami, sehingga benar-benar ya Tuhan, firman yang akan kami renungkan, kami baca di saat ini, akan menghentar kami untuk dapat menjadi orang percaya yang melakukan firman-Mu, yang melakukan kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan ini. Maka berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, bagian firman yang kita baca di saat ini dalam Injil Matius pasal yang ke-9, Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Demikianlah bagian firman Tuhan, perenungan kita di sepanjang minggu ini, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya yang dapat kita ungkapkan sampai saat ini, bahwa Yesus adalah sosok yang sangat mengagumkan. Sebab dalam keadaan sesulit apapun yang kita hadapi, kita dapat melihat, menyaksikan bahwa Allah tetap mengasihi kita. Sebagaimana yang juga dinyatakan melalui bagian firman Tuhan, bahwa Yesus telah menunjukkan tindakannya yang besar sebagai yang melayani. Ketika diuraikan dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus berkeliling baik ke kota dan desa untuk mengajar di rumah-rumah ibadat. Itu berarti tidak hanya di satu tempat saja, tetapi
ia mengajar, ia melayani, dan ia memberitakan Injil di banyak tempat yang lain pula. Yesus hadir dalam kehidupan setiap orang dengan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, kabar sukacita tentang kerajaan Allah, di mana Allah memerintah dan kehendaknya terjadi. Sehingga kemudian Yesus dalam pengajarannya, dalam pelayanannya mengajak, memberi seruan kepada umat agar supaya bertobat kepada Allah. Dan ternyata bahwa dalam pelayanannya, Yesus tidak hanya memberi kesembuhan rohani saja, tetapi juga kesembuhan fisik. Dengan melakukan berbagai mujizat, dalam pelayanannya Yesus menunjukkan rasa empati, kepeduliannya. Dikatakan jelas dalam bagian firman Tuhan ini bahwa hati Yesus tergerak melihat mereka. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, menyaksikan kehidupan banyak orang yang sakit, yang menderita, yang lelah. Sehingga dikatakan bahwa Yesus menggambarkan manusia seperti gembala, seperti domba yang tidak bergembala. Mereka tidak hanya lelah secara fisik saja, tapi juga dalam kerohanian mereka. Sehingga tidak ada arah jalan yang hendak dituju. Untuk itu dengan berbelas kasihan, Yesus hendak membebaskan dari rasa yang menghantui kehidupan mereka. Dan juga menuntun mereka ke arah yang pasti. Yesus sendiri menganalogikan orang banyak pada pertanian. Dikatakan sebagai tuaya. Yang mau diungkapkan oleh Yesus di sini adalah ada begitu banyak orang yang harus dilayani. Ada begitu banyak orang yang harus menerima pekerjaan pelayanan atau kabar sukacita itu. Untuk itu dari Allah lah datangnya hati setiap orang yang mau mengerjakan kerja pelayanan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, belas kasih Allah adalah kasih yang telah menyelamatkan dan melayani. Belas kasih Yesus sebagaimana digambarkan dalam teks ini adalah kepedulian kepada kita dan kepada orang lain. Untuk itu belas kasihlah yang menjadi dasar kekuatan bagi kita menghadapi kelelahan, kepenatan kita dalam mengarungi kehidupan. Bahkan pun ketika kita merasa tidak ada atau tidak tahu arah yang akan dituju. Sesungguhnya dalam keadaan yang demikian, Yesus berbelas kasih sebagai gembala yang baik, bahwa ia memperhatikan kita. Setiap luka dibalutnya, dipulihkannya. Bahkan pun kita yakini bahwa ia menjaga kita, ia melindungi kita.
terlebih di masa-masa sekarang ini. Dalam perjuangan bersama kita di tengah pandemi COVID-19. Tantangan yang begitu luar biasa, kita percaya bahwa Yesus senantiasa ada bersama dengan kita dalam perlindungannya, menuntun kita pada kepastian bahwa kehidupan dan keadaan dunia ini pasti akan dipulihkan. Dan bagi kita pun diingatkan bahwa ada begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan pelayanan kita. Untuk kemudian dapat menikmati kabar baik, kabar sukacita itu. Injil yang nyata itu. Untuk itu tentu bagi kita diingatkan bahwa belas kasih Yesus menjadikan kita hendaklah berbelas kasih kepada orang lain. Dan yakin kita bahwa Ia akan senantiasa menguatkan kita, memberi hati yang penuh dengan sukacita. Sebagai kepala gereja, menuntun kita untuk dapat menyatakan kemuliaannya, membawa kehidupan banyak orang, menikmati Injil di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, sambil menyanyikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada hari ini kita pun boleh bersyukur dengan anggota jemaat yang boleh menikmati usia yang baru. Christian Riddle Liu dalam keluarga Liu Rumbayan, hari ulang tahun yang ke-28, dan adik Matthew Manuel Tapada dalam keluarga Tapada Tore, hari ulang tahun yang ke-5. Dan keluarga yang bersyukur di hari ulang tahun pernikahan keluarga Syamas Lasut Tuuk menikmati usia pernikahan yang ke-20 di kolom 21. Kita pun bergumul bersama dengan anggota jemaat yang saat ini terbaring karena sakit, Bapak Jerry Supit, Ibu Kori Supit Lala, Bapak Ferry Sumangando, Pence Pandey, Novi Ruru, Bapak Felix Loho, Bapak Alexander Tangkawaro, dan Bapak Pence Sondak. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan,
Engkau sungguh baik bagi kami. Kebaikan-Mu Tuhan yang telah menghentar kami boleh ada dalam persekutuan, di tengah kehidupan keluarga, dalam kerinduan kami untuk memuliakan Engkau di saat ini. Mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, sebab sungguh besar dan teramat dalam kasih yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Kami berterima kasih bahwa segala yang ada pada kami sesungguhnya datangnya dari Engkau. Dalam segala perjuangan, upaya yang kami lakukan, kami selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Oleh belas kasihan-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Untuk itu, sebagaimana firman-Mu, kami juga diajak untuk menyatakan belas kasih kepada sesama kami, agar supaya apa yang telah Engkau nyatakan dalam pelayanan-Mu di dunia ini, sesungguhnya akan dinikmati dan dirasakan walaupun di tengah tantangan dan pergumulan yang harus dihadapi di saat-saat ini. Sehingga kami pun sebagai umat-Mu saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Mampukanlah kami Tuhan, untuk dapat menyatakan dan memberitakan Injil-Mu, kabar sukacita di dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Pakailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan bermohon kiranya Engkau memegang tangan kami Tuhan, dan Engkau selalu melindungi kami. Untuk itu ya Tuhan, kami bergumul bersama dengan anggota jemaat-Mu yang saat ini tengah berada dalam keadaan sakit. Baik yang dirawat di rumah, tapi juga di rumah sakit. Engkau mengenal mereka ya Tuhan. Bersamalah kiranya dengan mereka. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tak terbatas. Dan oleh kuasa-Mu pula, mereka akan menikmati mujizat, menikmati pemulihan. Karena kami percaya dalam perkenanan-Mu saja, segala sesuatu dapat kami nikmati. Berbagai upaya yang dilakukan oleh keluarga, para medis, dikuduskan oleh-Mu Tuhan. Pakailah menjadi alat berkat-Mu. Di tengah pergumulan sakit yang dialami oleh saudara-saudara kami percaya bahwa Engkau Tuhan menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kasih-Mu yang besar itu atas mereka. Ya Tuhan Allah, di tengah perjuangan kami di saat-saat ini, menghadapi pandemi COVID-19, kami bermohon Tuhan taruhkan hikmat atas kami, sehingga kami dapat melaksanakan berbagai aturan dari pemerintah, tapi juga berbagai upaya oleh gereja-Mu. Benar bahwa apa yang kami lakukan di saat-saat ini kami percaya Engkau Tuhan akan memulihkan keadaan dunia ini. Mereka yang telah terpapar oleh virus ini, Engkau pulihkan kiranya. Dan dikuatkan dalam iman, tetap memiliki pengharapan akan kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Berberkatilah kami sebagai gereja-Mu dalam berbagai upaya yang dilakukan. Bahkan pun dalam setiap program-program pelayanan yang hendak dikerjakan. Ya Tuhan Allah, taruhkan sukacita bagi kami baik sebagai pelayan khusus, tapi juga sebagai anggota jemaat. Bekerja bersama, melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa akan menolong kami untuk melakukan dan melaksanakan setiap program-program yang akan dilaksanakan bersama.
Kami pun tengah bersyukur bersama dengan anggota jemaat-Mu yang pada hari ini boleh merayakan hari ulang tahun baik pribadi tapi juga dalam kehidupan keluarga. Mereka-mereka yang telah dibacakan namanya tadi Tuhan, kami bermohon berkat-Mu atas mereka. Umur panjang, kesehatan, kekuatan tetap Engkau anugerahkan kepada mereka. Dalam perjuangan hidup di usia yang baru, dalam perjalanan hidup mereka ke depan, kami percaya segala yang baik Engkau nyatakan, bahkan pun keberhasilan dan kesuksesan menjadi milik bagian mereka. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sekalian hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami pun yang ada di rumah gereja ini, dalam pemberian diri kami untuk melayani Tuhan. Pakailah kami terus Tuhan, dengan setiap talenta dan potensi yang Tuhan berikan kepada kami. Dan selalu Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan kepada kami. Dan semuanya itu dipakai untuk mengerjakan karya kerja pelayanan gereja-Mu. Dalam pelayanan kami kepada jemaat dan kepada semua orang. Inilah kami yang berdoa. Inilah kami yang bermohon dan meminta kepada-Mu Tuhan. Setiap kerinduan dan harapan kami pribadi dan keluarga, kami percaya Tuhan mendengar. Dan jawaban Tuhan indah pada waktunya. Dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar gereja-Mu berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita di saat ini. Untuk itu jemaat diundang berdiri. Kita nyanyikan NKB nomor 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa.
dengan mengucap syukur kepadamu ya Bapa di sorga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pemilik, pencipta, pengatur segala sesuatu. Kami bersyukur di malam ini boleh melaksanakan ibadah di tengah persekutuan ibadah Kolom Jemaat Gemim Kakaskasen Maranatha. Diberkatilah apa yang boleh kami buat di malam ini. Diberkatilah terus kehidupan hamba-Mu, anak-Mu, Ibu Pendeta Winda Wilar Nyonya Kawahe, agar dalam pengurapan Tuhan, dia akan terus menjadi alat-Mu yang hidup. Semua pihak yang sudah memberi diri, menopang pelaksanaan ibadah di malam ini, kiranya terus ada dalam pemberkatan dan pengudusan Tuhan. Maka kami menutup segenap rangkaian acara dan ibadah ini dengan mengucap syukur di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.